Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang pertama, yaitu dalam bab gerak dan gaya. Di bab sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita bisa bergerak, kita memiliki anggota gerak. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang gerak itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, langsung Ibu tampilkan slide-nya. Silakan anak-anak menyimak dengan baik dan merangkum materi yang ada dalam video ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang gaya dan gerak di pertemuan pertama. Berikut ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada kali ini. Kita akan mempelajari yang pertama kali adalah tentang gerak, yaitu diantaranya ada gerak lurus, melingkar, dan parabola. Tapi kita akan fokus pada gerak lurusnya saja. Tuh. Kemudian setelah mempelajari gerak, kita akan mempelajari tentang gaya, contoh gaya, pengaruhnya, serta hukum Newton yang berlaku dalam gaya. Ada hukum Newton 1, 2, dan 3. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus terlebih dahulu. Baik, perhatikan anak-anak, di sini ada seorang anak yang duduk di bawah pohon. Kemudian di sini ada bis, di dalamnya ada Pak Sopir dan anak-anak yang menjadi penumpang bis. Perhatikan ini. Nah, kelihatan ya. Jadi bis tadi bergerak dari posisi ini ke posisi akhirnya. Coba jika diamati dari anak yang bertopi duduk di bawah pohon ini, apakah bis itu bergerak? Ya, bergerak. Terus lagi, jika diamati oleh anak yang bertopi ini, apakah Pak Sopir tadi bergerak? Ya, bergerak juga. Tadi Pak Sopirnya di sini, di sebelah kirinya anak, kemudian sekarang jadi di sebelah kanannya anak. Kemudian yang terakhir, jika diamati dari sudut pandang anak-anaknya ini yang menjadi penumpang, apakah Pak Sopir bergerak? Nah, tidak. Pak Sopir ternyata kalau menurut anak-anak yang ada di dalam bis, beliau hanya diam saja, hanya duduk di tempatnya dan tidak bergerak. Ya kan? Apa makna yang kita bisa ambil dari ini? Yaitu gerak itu bersifat relatif, tergantung kita mengamatinya dari mana. Kalau diamati dari anak yang di bawah pohon, Pak Sopir tadi bergerak. Di saat yang sama, jika diamati dari anak yang ada di dalam bis, maka Pak Sopir hanya diam saja, tergantung titik acuan atau titik pengamatan yang mengamati benda tersebut. Gitu ya. Oke, sekarang kita mempelajari tentang pengertian gerak. Gerak yaitu berubah posisi atau berpindah dari titik acuan atau titik pengamatan tertentu. Suatu benda dikatakan bergerak terhadap benda lain jika jarak atau posisi antara benda tersebut berubah. Jaraknya atau posisinya antara benda tersebut berubah terhadap titik acuan. Nah, ini gerak bersifat relatif, tergantung titik pengamatannya, seperti Bapak Sopir tadi. Tergantung siapa yang mengamati. Berikutnya, jenis gerak berdasarkan keadaan bendanya. Itu ada dua, yaitu gerak nyata, yaitu gerak yang memang benar-benar bergerak,
Sedangkan ada juga yang namanya gerak semu, yaitu gerak yang bendanya sebenarnya diam, tapi seakan-akan atau seolah-olah bergerak. Contohnya yaitu ketika kita naik motor, kita akan melihat pohon-pohon di pinggir jalan itu seakan-akan bergerak, padahal pohonnya diam saja. Itu namanya gerak semu. Itu ya, yang bergerak adalah kita, bukan pohonnya. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi berdasarkan keadaannya, sekarang berdasarkan bentuk lintasannya. Yang pertama ada gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Ada juga yang namanya gerak melingkar, gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran atau sebagian dari lingkaran, tidak selalu penuh. Adapun yang terakhir yaitu ada gerak parabola, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Parabola itu hampir seperti lingkaran. Kalau lingkaran itu jarak antara titik pusat dengan titik luarnya itu selalu sama. Kalau parabola itu tidak sama. Jadi contohnya seperti ini. Atau seperti ini. Jadi tidak seperti lingkaran. Baik, coba anak-anak jodohkan. Kalau gerakan pada biang lala ini, ketika kalian naik ke atas, ini disebut gerak apa? Lurus, melingkar, atau parabola? Ya benar, ini gerak melingkar. Kemudian ada seorang anak melemparkan bola, tidak ke atas persis, tapi agak ke depan. Kira-kira masuk yang mana? Gerak lurus, melingkar, atau parabola? Ya, ini masuk gerak parabola. Berikutnya, ada anak menjatuhkan bola dari atas ke bawah. Kira-kira geraknya adalah benar, gerak lurus karena lintasannya lurus. Kemudian ada orang menendang bola menuju gawang. Apakah ia berbentuk melingkar? Tidak. Ini gerak parabola. Berikutnya ada buah jatuh dari dahannya ke tanah. Dia termasuk pada gerak lurus. Ya benar, dia jatuh lurus, ditarik oleh gravitasi. Baik, insya Allah kita sudah paham tentang ini. Kita lanjutkan. Nah, dalam fisika kita akan mengenal ada yang namanya kedudukan, jarak, dan perpindahan. Kita harus bisa membedakan di antara ketiganya. Yang pertama kedudukan. Kedudukan yaitu posisi atau letak suatu benda pada saat tertentu terhadap titik acuan tertentu atau titik pengamatan tertentu. Itu namanya kedudukan. Berikutnya ada yang namanya jarak. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak. Jadi misalnya awalnya di titik sini, kemudian bergerak ke sebelah kanan, lalu belok ke bawah. Maka jarak itu adalah seluruh titik lintasan yang dilewati. Panjangnya segini. Itu namanya jarak. Adapun yang perpindahan adalah perubahan kedudukannya saja. Kalau awalnya dari A terus akhirnya ke C, meskipun tadi lewat B, tapi yang dinamakan perpindahan itu hanya A ke C saja. Itu bedanya. Kalau jarak itu panjang seluruh lintasannya, kalau perpindahan itu awal dan akhirnya saja diukur. Gitu ya.
Baik, kita lanjutkan. Misalnya ini Bu Uki dari Tulungagung menuju ke Kertosono, kemudian ke kota Surabaya, gitu ya. Yang dinamakan jarak itu adalah seluruh lintasan yang Ibu tempuh. Nah, ditunjukkan oleh warna ungu ini, seluruh lintasan yang saya tempuh. Adapun yang dinamakan perpindahan itu langsung diukur dari titik awal ke titik akhir. Mana yang lebih jauh? Ya tentu jaraknya lebih jauh. Perpindahannya hanya segini saja. Di sini insya Allah sudah paham ya perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak itu seluruh lintasannya diukur. Kalau perpindahan hanya antara titik awal dan titik akhir saja yang diukur. Apa satuan dari jarak dan perpindahan? Satuannya adalah meter, bisa. Kilometer juga bisa. Sentimeter bisa juga. Baik. Berikutnya kita mengenal yang namanya kelajuan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh suatu benda tiap satuan waktu. Jadi seluruh lintasan yang ia tempuh tiap satuan waktu. Rumusnya yaitu V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon atau meter per detik. Ini satuan SI-nya. Selain satuan tersebut ada satuan yang lain, yaitu misalnya kilometer per jam. Itu juga satuan kelajuan. Itu ya. Kemudian S itu adalah jarak, di mana satuannya S adalah meter. Ini adalah satuan sistem internasionalnya. Kalau satuan selain meter ada lagi, ya kilometer, sentimeter juga bisa. Kemudian T di sini diambil dari kata time, yaitu waktu. Satuan dari waktu secara internasional yaitu second atau detik. Satuan waktu yang lain misalnya jam. Itu adalah satuan waktu. Jadi kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Begitu ya. Kita lanjutkan ke contoh soal. Misalnya yang pertama, sebuah bis menempuh perjalanan sejauh 120 meter dalam waktu 5 detik. Hitunglah kelajuan bis tersebut. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mendaftar apa yang kita ketahui. Diketahui. Apa saja yang diketahui? Sejauh 120 meter. Apakah ini? Jarak, benar. Jarak berarti S sama dengan 120 meter. Berikutnya apalagi yang diketahui? Dalam waktu 5 detik. Berarti time atau waktu. T sama dengan 5 detik atau 5 second. Itu yang diketahui. Kemudian apa yang ditanyakan? Hitunglah kelajuan bis tersebut. Maka kita tulis ditanya. Yang ditanya kelajuan berarti V. V-nya berapa?
Lalu kita mulai menjawabnya. Jawab. Jawab. Nah, dalam menjawab ini, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menulis rumusnya terlebih dahulu. Rumus untuk menjawab soal tersebut, yaitu V sama dengan S per T. Ini rumusnya. Agar tidak lupa, silakan dikasih kotak. V sama dengan S per T. Setelah selesai rumusnya, baru kita masukkan di bawahnya. Perhatikan sama dengannya dibuat lurus dengan atasnya ya. Kemudian per ditulis juga lurus dengan sama dengan. Seperti ini. S-nya berapa? Kita lihat, S-nya 120 meter. Ditulis di atas. 120 meter. Kemudian kita masukkan dulu juga T-nya berapa? 5 second. 5 second. Setelah itu, setelah kita masukkan, silakan langsung dihitung. 120 dibagi 5 sama dengan berapa, anak-anak? Berapa? 24, ya benar. 20 24. Satuannya jangan lupa, meter per second. Nah, begitu cara menjawabnya. Setelah itu, setelah diketahui, ditanya, jawab, kemudian jadi. Jadi bisa diganti dengan titik 3 seperti ini. Jadi ditulis jarak ditulis kelajuan yang ditempuh, kelajuan bis tersebut adalah 24 meter per second. Gitu. Ini ibu tulis oret-oretan saja, tapi maksudnya kelajuan bis tersebut adalah itu ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Adi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 4 meter per second. Jarak yang ditempuh Adi selama 1 menit adalah, nah, langsung kita tulis diketahui. Apa saja yang diketahui? Kecepatan atau kelajuan, berarti V. V-nya 4 meter per second. Kemudian selama 1 menit, berarti itu adalah time atau waktu. T-nya 1 menit. Oke, perhatikan di sini. Kecepatannya masih dalam meter per second.
sedangkan waktunya masih dalam menit. Di sini kita harus ubah dulu, yaitu menjadi second juga, karena atasnya itu second, maka bawahnya juga harus second. 1 menit sama dengan berapa detik? Ya, 60 detik. Jadi ini timenya 60 detik. Kemudian lanjut yang ditanya. Di sini yang ditanya adalah jarak yang ditempuh. Nah, berarti yang ditanyakan adalah jarak. Jarak yaitu S. Yang kita tanya adalah jaraknya. Kemudian kita tulis jawab. Ketika kita melakukan menjawab, maka kita harus menulis rumusnya terlebih dahulu. Kalau tadi yang kita tahu adalah V sama dengan S per T kan? S per T. Nah, kita ibaratkan ini seperti segitiga. Seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau mencari S, maka S-nya kita tutup. Sret. Nah, tinggal V di sampingnya ada T. Maka maksudnya adalah S sama dengan V kali T. Gitu. Jadi untuk mempermudah kita pakai segitiga ini. Kalau misalnya yang dicari V, maka tinggal V-nya saja yang dicoret. Berarti tinggal S per T karena di bawahnya. Kalau yang dicari T, T-nya yang kita coret. Berarti T sama dengan S dibagi V. Karena V-nya ada di bawahnya S. Begitu. Insya Allah bisa dipahami ya. Ini rumus untuk mencari S. Setelah itu kita masukkan angkanya. V-nya 4 meter per second. 4 meter per second dikali T-nya kita pakai yang sudah jadi second ini. Jadi 60 second. Nah, silahkan dikalikan. 4 dikali 6 24. Ada nolnya 1, 240. Satuannya jangan lupa, ini S di bawah dikali dengan S yang di atas, maka saling membagi, S-nya hilang, tinggal meter saja. Nah, cocok kan? Jarak satuannya pasti meter. Inilah jawabannya, 240 meter. Maka setelah jawab, kita tulis jadi di bawahnya jawab. Jadi tulisannya, jarak yang ditempuh Adi selama 1 menit adalah 240 meter. Begitu cara menulis jadinya, seperti itu. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Baik anak-anak, kita coba
menyelesaikan soal ini ya. Soal yang ketiga, yaitu sebuah truk melaju dengan kelajuan 72 km per jam dalam waktu 5 detik. Jarak yang ditempuh oleh truk tersebut adalah berapa meter? Perhatikan satuannya. Ini kelajuannya menggunakan kilometer per jam, sedangkan waktunya masih menggunakan detik, dan jaraknya menggunakan meter. Berarti ada yang harus mengalah di sini. Kalau meter pasangannya pasti detik, maka ini harus diubah dulu menjadi meter per detik, bukan kilometer per jam. Itu ya. Oke, kita kerjakan dulu saja. Kita tulis yang diketahui. Kelajuan berarti kita tulis dulu diketahui. Kelajuan berarti V, 72 km per jam. Karena tadi memintanya menjadi meter, maka ini kita ubah menjadi meter per sekon. Gimana caranya? Kita tulis seperti ini. Red 72. Nah, kilometer kita jadikan meter, jam kita jadikan second. Kilometer, 1 kilometer berapa meter? Masih ingat tangganya? Meter, dekameter, hektometer, kilometer. Turun 1, 2, 3, berarti dikali 1000. Itu ya. Kemudian jam, 1 jam itu ada berapa detik? Coba kita lihat, 1 jam itu 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. Jadi 60 dikali 60, 6 kali 6 36. Nolnya ada 2. Nah, jadi seperti ini. Tinggal dicoret-coret. Coret. Jika atas kita coret, maka kita mencoret bawahnya 1. Kalau atas dicoret lagi, bawahnya juga dicoret seperti ini. 72 dibagi 36 bisa. Hasilnya 2. Ini tinggal 1. 2 dikali 10, 20. Dibagi 1, tetap 20. 20 meter per second. Nah ini, jadi kecepatannya bisa diubah 72 km per jam jadi 20 meter per second. Berikutnya yang diketahui lagi 50 detik, berarti time 50 second. Kemudian kita tulis yang ditanya. Apa yang ditanya? Jarak yang ditempuh, berarti S. Oke. Kemudian kita tulis jawab. Kita tulis rumus dari S. Kalau lupa, kita lihat lagi segitiganya. V sama dengan S per T. Kalau kita cari S-nya, maka kita tutup S-nya. Ditutup, dicoret, berarti S sama dengan V kali T. Nah, setelah kita tulis rumusnya, kita masukkan angkanya. V-nya berapa? Nih, V-nya 20 meter per second.
T-nya dikali, ini T-nya 50 second, sama dengan 2 dikali 5 10. Nolnya ada 2, 1, 2, 1000. S di atas dengan S di bawah bisa dicoret karena yang satunya membagi, satunya mengali, maka bisa dicoret. Tinggal meter. Gitu. Jadi kita tulis, jadi jarak yang ditempuh truk selama 50 detik adalah berapa tadi? 1000 meter. Nah, selesai pertemuan kita hari ini sampai di sini. Tugas anak-anak yaitu merangkum materi ini, termasuk mengerjakan contoh soal yang ada di dalamnya. Runtut dengan caranya mulai dari diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Silakan dikerjakan di buku IPA masing-masing. Semoga dimudahkan dalam memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.